Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Mahardika dengan NIM 81114214881. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari materi hukum internasional, yaitu tentang subjek hukum internasional. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa pengertian subjek hukum internasional itu? Dalam buku yang ditulis oleh Mokhtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenang untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pada awal mulanya, hukum internasional hanya memandang negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu dikarenakan pada masa tersebut dapat dikatakan tidak ada atau bahkan jarang sekali adanya pribadi-pribadi hukum internasional selain negara yang melakukan hubungan internasional. Namun seiring dengan adanya berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad yang merupakan pencerminan masyarakat internasional menganggap bahwa negara bukanlah satu-satunya subjek hukum internasional. Kemudian terdapat beberapa subjek hukum dalam hukum internasional, antara lain. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, terdapat beberapa kualifikasi suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Di antaranya yang pertama adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Subjek hukum internasional yang kedua adalah organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Selanjutnya, organisasi internasional diklasifikasikan menjadi 4 kategori besar yang berdasarkan pada keanggotaan dan tujuannya, yaitu yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB. Kemudian yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya adalah badan-badan khusus dari PBB itu sendiri, yaitu Bank Dunia, WHO, UNESCO, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan yang regional dengan maksud dan tujuan umum. Contohnya adalah European Economic Community, ada ASEAN, dan lain-lain. Yang keempat, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dan dengan maksud dan tujuan yang khusus atau terbatas. Contohnya adalah NATO. Kemudian subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional diperkuat dengan adanya perjanjian internasional dan konvensi-konvensi Palang Merah, atau sekarang disebut dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Dengan begitu, Palang Merah Internasional secara umum diakui keberadaannya sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Kemudian, subjek hukum internasional yang keempat adalah Tahta Suci Vatikan. Selain negara, Tahta Suci Vatikan juga merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu. Tahta Suci Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci Vatikan, yaitu pada tanggal 11 Februari tahun 1929 atau biasa disebut Lateran Treaty, yang mana mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci Vatikan dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Yang kelima yaitu pemberontak. Menurut hukum perang, terdapat beberapa ketentuan untuk menjadikan kelompok pemberontak sebagai subjek hukum internasional. Di antaranya, jika kelompok tersebut telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya,
dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri. Seperti contoh adalah gerakan pembebasan Palestina. Gerakan pembebasan tersebut muncul didasarkan atas pengertian bahwa setiap bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi, seperti yang pertama hak untuk menentukan nasib sendiri, yang kedua hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan yang terakhir hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Kemudian subjek hukum internasional yang keenam adalah orang perorangan atau individu. Tidak lupa manusia sebagai individu juga termasuk ke dalam salah satu subjek hukum internasional. Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu atau perorangan tersebut untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 6 subjek hukum internasional, yaitu yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tata Suci Vatikan, yang kelima pemberontak, dan yang terakhir orang perorangan atau biasa disebut dengan individu. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai subjek hukum internasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami dan berguna bagi teman-teman semua.